Halo Eme. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Eme. Semuanya. Kembali lagi di live kita yaitu Print Time episode keberapa? Ke-150-an sudah. Udah banyak ya? Udah banyak banget. Dan kita memang live-nya ini 2 minggu sekali Mas. Iya. Bayangin dengan live sekitar 150 episode ini udah berapa tahun kita jalankan live Print Time ini. Nah hari ini kembali lagi bersama saya host pada hari ini KDS Sinta Narayani. Sudah ditemani saya Ali Velindra, produk spesialis dari Wujud Unggul. produk spesial Wujud Unggul Untuk mesin. Karena Print Time kan kita bahasnya mesin ya. Betul. Gitu. Kita bahas mesin tapi mungkin kita akan membahas sesuatu yang nggak mesin-mesin banget hari ini gitu ya. Karena kita udah kenal banget dengan printer ini. Udah kenal lama lah. Udah kenal lama. Teman lama ini. Iya, udah hampir berapa ya? 2 tahun lah. 2 tahun. Saya kadang-kadang kalau malam minggu tuh curhat sama dia. Oh gitu. Oh curhatnya sama mesin ya? Saking kayak teman lama banget. Trust-nya itu dapet gitu. Siap. Ngomongin soal trust, printer ini juga sudah dipercaya. Sangat dipercaya. Sangat dipercaya. Karena apa aja tuh Mas yang disukai sama customer? Satu, dia bisa 3D tekstur. Wow. Terus kedua, hingga 1 poin. 1 poin. 1 poin. Nggak semua printer itu bisa sampai 1 poin dan kebaca ya. Iya. Itu nggak semua printer bisa. Oke. Dari printer ini bisa. Dia bertekstur dan bisa 1 poin. Wow, dengan 2 clue itu. Udah tahu kan pasti. Apa kan jawabannya? pasti tahu. Apa jawaban dari printer yang udah trusted, bisa cetak tekstur dan 1 poin ini? Apalagi kalau bukan printer Roland DigiExpress UG642. Oke. Roland DigiExpress UG642 itu bukan printer baru, itu bukan keluaran terbaru, tapi itu printer yang udah trusted, udah proven. Ya. Dan bisa dibilang printer UV Jepang nomor 1 di kelasnya. Dan pertama dan pertama dan tetap nomor 1. Iya. Wow, jadi setelah dia hadir di Indonesia belum ada printer Jepang UV. Hanya Roland aja yang ngeluarin. Hanya Roland. Wow, tapi kalau printer Cina mungkin ada ya? Banyak. Tapi pastinya hasilnya pasti beda. Hasilnya pasti beda Wimit semua. Kita nggak perlu ngomongin hasil beda komparasi kayak gimana, Wimit sudah pasti tahu ya. Pasti tapi tahu Roland kok. ini adalah printer Jepang UV satu-satunya di kelasnya, terbaik di kelasnya saat ini. Nyari printer UV Jepang pasti kita kasih Roland UG642. 642. Apalagi Rolandnya Wujud Unggul. Apalagi Rolandnya Wujud Unggul. Kalau beli di luar nggak ketemu ini, nggak ketemu dengan Ali Velindra ya. Dan pastinya nggak dapet gamut warna yang sesuai dengan keinginan. Betul. Jadi memang kita bisa bilang bahwa printer-printer tuh oke. Yang membedakan apa sih Mas? Yang membedakan pasti profiling, terus perawatan mesin, terus teknik after salesnya. After salesnya. Dan di Wujud Unggul kita punya itu? Semua punya. Oke. Kita punya semua itu, jadi kita beli di kita pasti kita support gitu untuk after salesnya, terus teknisinya bagaimana gitu kan. Jadinya kalau beli di kita itu tenang, lancar. Oke. Gitu. Dua Usaha kata? tenang dan lancar. Oke. 2 kata kalau beli di Wujud Unggul? Tenang, lancar. Nah, jadi udah pusingin aja nyari orderan sebanyak-banyaknya, pusingin aja kalau ada customer yang tiba-tiba minta dicetakin dengan deadline mepet, pusingin yang gitu-gitu aja. Kalau untuk hasil cetak, percayakan pada Roland dan Wujud Unggul. Oke. Nah, itu dia adalah sedikit gambaran mengenai benefit apa sih yang Wimit bisa dapat kalau invest Roland UG642 di Wujud Unggul. Betul. Gitu ya Mas ya. Betul. Tapi mungkin di luar dari bagaimana kita melihat Mas Ali sebagai penyedia jasa gitu ya, yang memberikan layanan untuk Wimit kalau mau cari printer, mau support teknisinya, kemudian juga mau konsultasi nih kayak gimana sih kebutuhan market kayak gimana sekarang gitu. Mas Ali di luar itu dikenal sebagai orang kayak gimana Mas Ali? Kita ngobrol sama Mas Ali dulu ya. Kalau saya sendiri itu pasti sebisa mungkin ada chat, ada telepon, sebisa mungkin saya cepat respon. Itu aja sih. Jadi kalau cari saya, kalau nggak tidur, ya pasti kebales. Oke. Kalau nggak tidur pasti kebales. Bahkan di hari Minggu? Hari Minggu cari, boleh. Kalau mau coba, boleh. Oke. Kadang kan kita memang diprotes ya sama anak. Kalau di rumah kan, waktu libur kan diprotes gitu. Betul. Tapi udah menyadarin sih. Karena emang kita kerjanya di jasa, orang cari kita harus... Ya paling setidaknya kita harus respon sedikit gitu. Sekarang anaknya udah berapa Mas Ali? Alhamdulillah baru 2. Oh, baru 2. Baru 2. Bukan sudah 2, Wimit. Baru 2.
apakah memang ada plan yang 2? Oh enggak, 2 aja cukup. 2 aja cukup, oke. 2 aja cukup, BKKBN sekali nih. Soalnya istrinya yang nggak mau, gitu iya, kan. Betul. Karena dalam satu keluarga itu ada kepala keluarga dan juga istri yang mengandung dan juga melahirkan kayak gitu ya. Kemarin nih sudah lahir ya? Oh, udah 3,5 bulan sekarang. Oke, 3,5. Alhamdulillah, puji Tuhan ya sudah sehat dengan 2 anak yang Mas Ali. Tapi dengan 2 anak yang dijaga saat ini, tetap kalau image nyari tetap akan direspon. Iya, dengan pasti. baik. Meskipun yang satu lagi, Papa yuk main gitu. Iya, jangan mainan HP kan gitu kan. Iya, Anak sekarang kalau kita pegang HP, jangan mainan HP dulu bentar. Masih kerja sebentar aja. 5 menit gitu. Betul. Kayak gitu sih, udah mulai protes. Betul. Yang dewasa. Yang gede berapa umurnya Mas? Yang gede 3 tahun. Yang gede 3 tahun. Berarti gapnya 3 tahunan gitu ya. Oke. Cukup oke aku rasa gap 3 tahun. Karena saya dengan saudara-saudara saya juga beda jauh banget gitu. Beda jauh banget ya image semua. Nah, kenapa sih kita ngobrolin hal di luar konteks sebagai printer tadi gitu ya? Karena image hal yang harus kita ketahui gitu. Ketika kita menghadapi orang lain, yang image lihat menyapa image dengan ramah, yang image lihat juga membantu image kalau lagi ada kebutuhan, juga punya kehidupan lain di belakangnya yang juga dipikul. Pastinya ya. Pernah nggak Mas Ali mengalami misalnya kayak lagi ada sedang ada masalah mungkin di luar pekerjaan? Kalau di luar pekerjaan, kalau pekerjaannya pekerjaan, kalau di luar pekerjaannya di luar pekerjaan. Jangan sampai dijadiin satu. Kalau jadiin satu pasti berantakan. Pasti berantakan. Itu sih. Jadi kalau pengusaha ya, ini semua pengusaha apapun itu, kalau kerjaan jangan dicampurin dengan urusan di luar kerjaan. Betul. Karena itu memang beda konteksnya. Betul. Takutnya malah nggak sinkron, malah jadinya pecah. Betul. Gitu. Betul. Malah konseling ya. Iya, kita jadi bukan sesi konseling di sini. Memang siapa mau tanya tulis di bawah komen. Langsung aja tanya. Gitu. Jadi kita langsung mengadakan sesi konsultasi mengenai printer bisnis dan juga konseling tiba-tiba. Mas Ali, ini istri saya ini gini Mas Ali. Jadi tapi kalau kayak gitu pernah nggak Mas Ali? Maksudnya ke customer itu nggak hanya sebagai WU dari customer, tapi mungkin di luar kita harus berteman sih sama customer. Kalau bisa kita bersahabat. Soalnya kan nggak beli printer sekarang, mungkin beli di lain waktu. Kan kebutuhan printer ini kan nggak jalan 1 sampai 2 tahun aja ya. Betul. Jadi untuk seterusnya kayak gini, kita udah beli printer nih sekarang. Ini nggak ada rusak, nggak ada problem gitu kan. Terus habis itu ada problem, kita cepat ngatasin, orang itu kan udah percaya. Betul. Jadi trust-nya orang itu yang kita jaga gitu. Saat orang itu trust, ya udah jangan main-main gitu. Kalau trust-nya udah hilang pasti ya lari. Susah ya. Pasti lari. Karena dalam setiap hubungan apapun, relasi apapun ya WMIT semua, dalam hal pekerjaan, dalam hal berkeluarga, apapun berteman, itu pasti trust dulu. Apapun itu nomor 1 trust-nya. Betul. Kayak gitu. Jadi percaya, kalau sudah percaya pasti yang lain ngikutin kok. Oke, ini akan jadi clickbait untuk konten kita ya. Nomor 1 trust, kalau udah percaya yang lain ngikutin. Kalau udah percaya sama WMIT gitu ya, punya usaha, customer pasti datang. Iya, pasti datang. Kalau WMIT juga udah percaya dengan bagaimana layanan wujud unggul, WMIT pasti juga akan kebutuhannya datang ke kita dan kita akan berusaha penuhi. Berusaha penuhin gitu. Jadi jangan sampai kita kecewa lah gitu. Jadi beli di wujud unggul jangan sampai customer ini kecewa kayak gitu. Kalau saya itu jaga ya, jangan sampai customer ini kecewa. Bukan kita customer sentris, bukan. Cuman kita berusaha untuk mengedukasi, terus berteman dengan customer seperti itu sih. Betul. Jadinya kan kalau ada masalah kita bisa tanganin, diselesaikan dengan baik gitu kan. Kalau memang udah mentok ya udah kita cari solusi bareng-bareng seperti itu sih. Jadi itu image semua di luar konteks mungkin ngechat nanya printer, dalam hal lain juga mungkin kita bisa diskusikan gitu ya. Iya, diskusi. Jadi jangan ini cuma jualan aja. Enggak, kita jualan itu enggak hanya jualan terus ditinggal, enggak. Betul. Kita jualan ya kita rawat. Betul. Gitu kan. Kita bantu untuk rawat mesinnya, kita bantu untuk consumable-nya. Itu kan semua masuk kan. Betul. Seperti itu. Jadi kita sediakan after sales-nya, kayak gimana, teknisinya kayak gimana. Jadinya kepercayaan dari customer itu yang kita jaga. Gitu. Jadi topik utama dari live kita hari ini akhirnya kita temukan ya, karena saya dari tadi masih mencari-cari.
Hostnya masih mencari-cari. Pertanyaan di Muter-muter. Oke, apa Iya, tuh Kak. Kak? Melayani customer itu paling malam itu komunikasi lewat HP itu paling malam lewat jam berapa? Oke, ada pertanyaan dari Pratomos Fishing Channel ya di YouTube kita hari ini. Pertanyaannya, Mas Ali selaku produk spesialis paling malam melayani pertanyaan by phone customer itu baik itu telepon atau chat WA jam berapa Mas? Pernah chat ya. Ya. Kalau telepon aku memang jarang. Kalau chat tuh kadang sampai jam 12 malam gitu. Soalnya kalau ya itu tadi selama saya belum tidur, saya bisa balas, saya balas. Tapi kalau udah nggak balas, kalau udah paginya balas berarti itu udah tidur. Oke. Gitu. Selama mata masih hidup ya pasti balas. Masih ada beberapa watt gitu ya Mas bisa dibalas ya WM semua. Oke, jadi pertanyaannya itu jawabannya untuk Kak Pratomos Fishing Channel. Terima kasih udah nanya tadi. Jadi kalau misalnya ada customer yang mungkin di malam hari ada kendala kayak gitu ya, Mas ini saya kayaknya besok mau ngeprint tapi kok gini. Nah itu nanyanya tengah malam, kalau masih bangun akan dijawab ya semua. Pasti dijawab. Pasti dijawab. Kalau misalnya udah nggak dia balas, jangan baper, itu udah keistirahat ya semua ya. Kan kita juga punya harus istirahat kan. Betul. Gitu. Ini kalau nggak istirahat besoknya nggak dibalas-balas lagi, tiba-tiba udah di udah tap. Udah di blok. Enggak, bukan di blok. Enggak. Tipes. Harus istirahat juga kayak gitu. Nah, tapi mungkin kita akan ngobrolin hal lain lagi ya Mas ya di luar di luar printer tadi itu, karena hari ini kita mungkin akan mengulik Roland UG di akhir karena memang sudah kenal juga gitu. Udah kenal udah 2 tahun, menemani perjalanan Wujud Unggul dan Roland kan. Setahun lagi tuh lulus SMA Mas. 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun. Oh, dapat motor berarti. Dapat motor. Oke. Jadi kalau misalnya di luar sebagai produk spesialis kayak gitu Mas, itu aktivitasnya sebagai ayah tadi dan suami, apakah di luar itu juga ada hobi lain Mas? Kalau hobi udah nggak pernah jalanin sih. Karena ya waktu memang, karena kita kan udah bekerja gitu kan, bekerja terus pulang ya udah ngurus anak. Gitu. Kalau Kak Ade? Saya biasanya. Kan dari tadi kan nanyanya ke saya. Boleh kan saya nanya? Kebetulan saya bukan produk spesialis, jadi kalau malam hari kayak gitu saya tidur aja. Udah istirahat ya? Udah nggak balas chat sama customer. Sesi selanjutnya. Selalu kejebak dengan pertanyaannya. Oke. Tapi kalau sebelum berkeluarga mungkin Mas ada hobi mungkin? Kalau sebelum berkeluarga kebanyakan sih futsal kayak gitu sih. Futsal terus lari juga gitu. Soalnya dulu waktu SMA juga jadi pelari juga. Jadinya ya udah tinggal meneruskan. Pelari culture gitu. Oh enggak culture. Enggak culture. Tanya di balik layar lagi Kak. Oh iya. Pratomos ini kepo Pratomos. Mau nggak silakan. Bola favoritnya apa nih? Bola favorit. Iya. Oh iya, bola favorit kalau lokal Persibaya dong. Oke, lokal bonek garis keras untuk enggak keras. Persibaya aja. Persibaya aja, bukan Persibaya gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk Liga Eropa? mana dulu nih? Saya masing-masing Liga ada. Kalau Liga Inggris ya The Blues lah. Oke. Chelsea. Kalau Europe. Kalau La Liga pasti ya Real Madrid. Dari dulu. Kalau Liga Serie A AC Milan. Udah 3 klub aja. Terus habis kalah Kak kemarin Kak? Nah, aman lah. Masih bisa ditolerir. Oke. Iya, ini komen dari Pratomos Fishing Channel. Abis ini Pratomos Futsal Channel kayaknya ini ya. Nanti kita akan collab dengan UMN semua, termasuk juga Pratomos Fishing Channel. Kalau misalnya bisa hadir sebagai customer kita ya, kita obrolin pengalamannya bermitra dengan Wujud Unggul dan pengalamannya nonton bola bersama dengan Mas Ali. Kalau misalnya kesempatan ya, Tribun juga karena kita ada di Surabaya. Di sini ada GBT UMN semua untuk yang luar Surabaya. Oke, kembali ke laptop tadi. Jadi memang di luar mungkin sebagai produk spesialis, kemudian sebagai ayah dan anak gitu ya, Mas Ali ternyata suka futsal loh ini semua dan lari gitu. Sekarang kan hype tuh Mas lari. Udah lewat sih masanya. Udah lewat. Orang baru nyebur Mas Ali udah kering. Iya, udah kering. Udah lewat karena udah nggak kuat. Karena memang dulu aku larinya bukan lari yang
jarak jauh, emang jarak pendek gitu. Oke. Jadi ada target waktu gitu. Oh, yang di lapangan. Di gitu. lapangan tertinggi sih tingkat Jawa Timur aja sih. Wih. Tingkat nasional nggak masuk, Oke. masih kualifikasi. Berarti ini pelari tingkat provinsi ini kemarin ya? Ya, Surabaya Mas sebelumnya. ya? Surabaya Oke. mewakili Tahun Surabaya. berapa Mas? Berapa ya? Udah lama, berarti udah tua ya. Gak apa-apa. Di sini WMX juga. Ternyata, Tahun ini kayak ini satu ya kontingen. tahun Gitu. 2006 2007. 2006 2007 itu pas SMA atau kuliah? SMP SMA. SMP SMA 2006 2007 WMX semua yang mungkin seangkatan sama Mas Ali usia-usia SMP SMA dan menjadi kontingen Surabaya di tingkat Jawa Timur. Kira-kira siapa nih komen-komen di bawah WMX semua? Siapa tahu ada atlet volley mungkin, bulu tangkis. Beda, pasti Bedanya, beda. Karena beda kan cabur. aku di atletik gitu. Oh, iya. Oh, beda iya, caburnya atletik. Ada yang lari maraton. Iya, ada di yang atletik itu banyak. Ada lari estafet pendek, gitu. ada lari jarak jauh, menengah, kayak gitu. Aku dulu Oke. spesialis di 100, 200, 400 meter. Wow, ini Gitu. hal yang baru kita ketahui loh ya semua. Siapa tahu yang nonton ini besok ketemu Mas Ali lagi mau bahas sprinter lawan UGN 642. Iya. Lo Mas, sampean kontingen. Lari ya. Kontingen gini ya. Aku tahu dulu sampean loh Mas tahun 2000 dan 2007. 19 tahun yang lalu itu masih mengingat Mas Ali Makanya. mungkin. Gitu. Ya banyak sih temen-temen masih sambung ke kayak di setelah lari itu kan ke Paski juga kan. Oh, iya. Gitu. Paskibraka. Paskibraka Kota Surabaya. Oh, kebetulan. tahun berapa, Mas? 2007. 2007, oke. Saya satu baru umur 5 tahun, masih balita. Jadi saya belum update kalau ternyata Mas Ali sudah menjadi paskibraka Surabaya, kota Surabaya. Di balai kota ya? Di Balai Kota. Di Wow, Balai Kota. keren. Jadi angkatan 2007. 2007, oke. Oh. 2007. Ya itulah kisah ke belakangku ya. Iya. Gitu. Jadi itulah, mungkin ini jadi asap untuk anak sampean Mas. Kalau nanti sudah besar nonton ini nak, biar kamu tahu nak. Ini latar belakang ayah seperti apa. Kayak gitu. aduh. Iya. berat. Ini menarik banget ya Wiwit semua karena memang sebelum di titik yang sekarang bahkan mungkin sebelum di pekerjaan yang sekarang di produk spesialis semua orang termasuk WMX di rumah juga produk spesialis juga WMX lihat, WMX ajak ngobrol, WMX mintain konsultasi gitu ya, ajak Konsultasi gitu konsultasi kan. juga punya latar belakang dan punya cerita masing-masing Iya, kayak gitu. pasti gitu. Nah. Kayak memulai usaha kan nggak bisa langsung gede sekarang. Iya, betul. Harus step by stepnya gitu. Oke, jadi tadi tuh sudah kita ketahui ya latar belakang ternyata Mas Ali ini pelari kota Surabaya, boy. Dan pernah jadi paski juga kayak gitu. Dan hari ini hadir di sini setelah mungkin sebelumnya didisiplinkan menjadi atlet dan juga paski, sekarang menyapa WMX sebagai konsultan dari kebutuhan digital printing WMX kayak gitu. Ya. Betul. Kalau misalnya kita mungkin langsung kita belokkan topik kita sekarang ke kebutuhan printer UV saat ini Mas. Betul. Sebutuh apa sih orang dengan printer UV di saat ada printer EcoSolvent, ada printer lain-lain? Jadi kan untuk saat ini kan printer EcoSolvent kan banyak pengembangan ya. Betul. Wah, kaget. Sorry, nyebut brand boleh ya. Boleh. Ya. Ada banyak. Wah, kaget. Wah, kaget. Kan itu udah gencar-gencarnya dia ngeluarin banyak printer baru, Betul. terutama di EcoSolvent. Tapi di UV itu cuman beberapa yang main. Wah, Seperti kaget. Maki itu udah ada UV-nya. Kenapa nggak bisa dibandingin sama Roland? Karena hasilnya Wah, kaget. Maki masih sama kayak Cina gitu. Oke. Kita ngomongin hasil ya. Sorry ya kalau Oke. disclaimer ya. Nyeblok merek gitu kan. Hasilnya itu masih sama kayak mesin Cina karena dia cuman CMYK white aja. Setahu saya yang terbaru dia ada pakai varnish, cuman belum terlalu banyak ya gitu. Jadi yang paling banyak dia itu di CMYK white aja. Kalau di Roland kita dari awal udah CMYK white varnish Oke. gitu. Jadi kita sudah mengeluarkan 3D teksturnya, terus cetak 1 poinnya udah dapat. Kalau di printer lain itu masih 5 poin. Kalau di kita 1 poin. Itu bisa dibuktikan nanti gitu. Boleh datang. Kan kita Oke. mau ada acara Betul, tuh gitu. Ya itu betul. nanti bisa dibuktikan sendiri apa kata saya itu bener atau enggak gitu. Betul. Itu kalau di printer Roland itu bisa 1 poin itu memang sudah terbukti. Bisa. Kalau di printer lain saya pernah coba di
brand Cina ya, itu maksimal di 5 poin. Oke. 5 poin, 3 poin, di 1 poin masih belum dapat. Oke. Gitu. Dia pasti agak ngebleber. Oke. Gitu. Jadi mereka nyetak 1 poin tapi tidak terbaca gitu Iya, ya Mas nggak ya? kebaca. Oke. Bisa 1 poin, bisa cetak. Semua pasti ngomong bisa, tapi kebaca nggak? Gitu. Oke, karena kebutuhannya kebaca nggak? Iya, Gitu, ngapain kebutuhannya nyetak kalau nggak kebaca? gitu. Iya, ini berarti untuk kalau printer kebutuhan untuk cetak 1 poin ini adalah di branding promosi Mas? Di branding promosi Branding dan di label. Packaging Ya, label. Packaging label. Karena mungkin ketika dicetak dengan ukuran 1 poin itu kebutuhan mungkin di indoor ya Mas ya? Ya, di indoor. Ketika ada tulisan-tulisan kecil, Betul, informasi-informasi dan segala macam. Outputnya apa Mas untuk yang biasanya cetak 1 poin itu? Kayak iya nempel di kayak box kayak gitu kan, Oh, di box packaging kayak Oh, gitu iya. kan. Kan banyak sekarang yang gencar packaging kan. Nah, itu bisa pakai Roland UG ini sudah masuk karena emang udah dari awal. Oke. Gitu. Untuk stikernya ya? Iya, untuk Stiker packaging, stikernya. stiker label. Nah. Gitu, untuk stikernya. Oke, jadi untuk Roland UG ini berapa area cetaknya berapa Mas? Area cetaknya untuk mengingat refresh ya, area cetaknya di 1,6 meter. 1,6 meter. Terus untuk warnanya CMYK white varnish. Print headnya apa Mas? Double head. Oke, sudah double head ya. Nah, Double head. untuk area cetak 1,6 meter itu banyak output ya WM Iya, semua. banyak output. Dari yang mungkin tadi kecil-kecil itu adalah di stiker branding. Stiker branding itu banyak. Terus stiker packaging biasanya kan kalau kita ada hajatan gitu kan biasanya kita cetaknya A3 kayak Betul. gitu kan. Daripada lama langsung aja cetak ke UV itu lebih harganya mungkin lebih mahal juga sedikit tapi dapat yang sesuai seperti itu. Oke. Dan untuk di UG ini udah ada print and cut-nya jadi nggak perlu nambah cutting gitu. Udah ada print and cut-nya? Udah. Oh, wow. Udah. Ini cocok untuk tadi tuh ya labeling itu ya Mas ya? Ya Cocok cocok. untuk labeling. Tapi kalau misalnya juga mungkin di desain interior kayaknya masuk juga nih Mas. Masuk. Karena bisa masuk. tekstur tuh. Iya, tekstur. Bisa wallpaper, bisa. Wallpaper. Gitu. Foto paper pun bisa. Foto paper juga bisa? Cetak foto bisa. Oke. Cetak foto. Kemudian, wow, banyak banget berarti outputnya ya Mas ya? Banyak. Ukuran Kalau 1,6 ini. untuk UG atau UV itu banyak mainannya. Mainannya bisa di packaging, bisa di merchandise, bisa di indoor, bisa di ini. Kita pernah coba di kulit. Itu kita pernah coba. Di bahan Oscar kulit sintetis itu bisa. Bisa ya? Bisa, Oke. nempel. Dan itu nggak scratch, nggak pecah. Oke, jadi itu nggak crack WMED semua. Ya. Banyak media berarti ya Mas ya? Banyak media, Banyak cuman media. kalau di UK itu maksimal ketebalan itu di 3 mili. 3 mili? Iya, Oke, karena 3 kita mili. kan roll gitu. Oke, 3 mili. Oke, itu dia sedikit gambaran refreshment untuk WMED semua. Mengenai Roland UG 642 nih, kalau yang udah punya pasti udah tahu lah ya. Udah tahu pasti, Udah tahu pernah pasti. coba pasti mainannya apa aja kan udah tahu. Betul. Customer-nya Mas Ali dia outputnya apa Mas? Kalau customerku dulu itu kebetulan dia florist. Oke. Gitu. Jadi dia coba nempel di kaca. Ya. Seperti itu. Jadi branding sekaligus kayak ngerjain di kaca-kaca gitu sih. Oh, dia florist. Iya, florist. Florist tapi dia ngerjain branding juga. Iya, branding juga. Wow. Gitu. Wow, branding toko-toko kayak gitu ya. Betul. Wow. Indoor, Wow, gitu. wow. Itu kebetulan di daerah Blora, Oh, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, itu kalau misalnya ada customer yang menghubungi Mas Ali dari luar Surabaya. Iya, di luar Surabaya. Gimana tuh treatment yang Mas Ali berikan? Jadi kalau semuanya kita udah banyak kenal ya. Kalau dari Wujud Unggul, ya udah kita akan kalau dari luar Surabaya kita antar ke di mana daerah itu ada printer kita. Kalau nggak ada ya mungkin minta sampel seperti itu kita bisa sediakan. Gitu karena kita kadang ada acara juga di Surabaya atau di area sekitar Surabaya gitu kan bisa datang. Oke, Gitu. jadi untuk WMED semua yang mungkin belum tahu, kita mungkin akan informasikan bahwa di minggu depan kita ada event Duratak dan juga Roland. Duratak Roland, jadi Duratak ini adalah untuk medianya, dan Betul. Roland UG642 adalah printer yang akan Printer kita mesinnya. tampilkan. Nah, itu tanggal 5 sampai 6 November di Head Office Surabaya. Betul. Ya, itu di Perdugaan Indonesia Arena. Kita akan hadirkan di Blok C1 itu
langsung printernya. Iya, langsung Buktikan printernya. aja yang dikatakan Mas Ali. Kalau misalnya cetak 1 poin bisa nggak? Bisa nggak? WMH misalnya punya media apa macam-macam. Betul. Kalau di printer UV lain bisa nih Mbak. Di sini bisa nggak? Coba aja. Coba aja, datang aja. Gitu. Datang aja. Bawa aja desain sama bahannya yang pengen dicetak. Itu langsung aja datang, coba gitu. Betul. Gratis juga Mas Gratis. Dan kita juga di sana sediakan sampel. Kalau WMH misalnya tertarik, bisa langsung dibawa pulang sampelnya untuk kira-kira ini cocok nggak nih sama bisnis WMH kayak gitu ya. Betul. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita ngomongin market sekarang itu Mas, marketnya itu berkembang atau seperti apa dengan kehadiran UG 642 ini? Sangat berkembang banget gitu kan, karena emang merchandise dia masuk. Bisa cetak di manapun. Ya, akrilik gitu bisa ya? Akrilik bisa, tapi harus nempel stiker. Oh iya betul. Gitu. Kecuali kalau dia flatbed ya? Betul. Oke. Kalau dia UV DTF. Iya betul. Dia cuma tintanya aja nempel. Betul. Tapi kalau di kita belum kita coba. Karena ini roll to roll ya. Ya, jadi kita cetak di stiker, kita apply ke berbagai media kayak gitu ya. Seperti itu. Itu sih. Terus wallpaper juga bisa. Gitu kan. Bahan wallpaper, oke. Nah dengan warna CMYK plus varnish itu bisa ngasih efek glossy dong Mas ya? Betul. Efek glossy Efek bisa. glossy. Tapi kalau varnish nggak dipakai bisa juga Mas? Bisa juga. Di bisa spot juga. Putih aja bisa. Oke. Gitu. Spot glossy aja bisa. Jadi nggak harus CMYK white varnish dipakai semua enggak. Kalau di spot bisa. Oke. Terus misal kalau lihat contoh bahan ya kayak ultra clear. Terus dia nempel di kaca. Kayak kaca gereja kayak gitu kan ada warna-warni tuh. Betul, pakai itu kaca patri. Kayak kaca patri kayak gitu. Itu bisa pakai Roland UK. Oke. Gitu. Jadi glossnya itu dapet, terus CMYK warnanya dapet. Oke. Gitu Jadi bisa untuk cetak kaca patri juga ya. Wah, itu alternatif banget tuh karena kalau kita misalnya untuk desain interior tadi buat kaca patri langsung kan cukup mahal. Cukup mahal ya. Tapi jadi, ini misalnya di collab tuh dari kaca dikasih stiker ultra clear itu yang bahannya yang bagus itu pasti dapat. Oke. Nah, untuk Mas Ali sendiri selaku produk spesialis wujud unggul nih Mas, paling jauh menangani atau konsultasi dan kerjasama bermitra dengan WMH paling jauh dari mana Mas? Kalau customer saya Makassar ada. Makassar. NTT ada. NTT ada ya? Iya ada. Oke. Itu ketemunya di mana Mas kalau jauh-jauh kayak gitu? Kemarin Papua juga ada. Oke. Gitu. Jadi lihat kita waktu live gitu. Langsung ngechat orangnya. Iya ya? Ada. Yang dari mana Mas? Ada dari Papua ada. Oke. Masih kontakan sama Pak Yudi kalau nggak salah namanya. Oke, Gitu. Pak Yudi dari Papua. Dari Papua. Lihat Mas Ali tahun berapa Mas? Baru-baru ini. Ketemu Mas Ali dari live kita? Ya, dari live kita seperti ini gitu. Karena memang ya dia ada kebutuhan juga kan. Betul. Gitu. Untuk Pak Ali sendiri pakai printer apa Mas? Kebetulan dia belum ada printer. Oke. Gitu. Dia masih kerja ikut di pemerintahan. Oke. Gitu Tapi ada arah ke arah digital printing ada. ya? Oke. Jadi untuk WMH semua di sini kita juga melayani konsultasi untuk semua WMH yang bahkan baru mau belajar ya Mas ya. Gitu. Baru mau belajar dan nggak hanya di digital printing tapi mungkin garment tekstil, Betul. sublimasi, DTF, Betul. Semuanya gitu. kita ada. Semuanya ada dan Mas Ali juga bisa untuk diajak konsultasi ya Mas ya. Boleh. Kalau misalnya mau apa, nanya apa, kayak gitu bisa WMH semua. Jadi kalau misalnya takutnya ngechat harus langsung beli. Oh enggak harus beli. Jadi tanya dulu apa kebutuhannya seperti apa, nanti kita baru arahkan. Kayak gitu. Jadi nggak semua harus langsung beli sih kalau di kita tanya aja dulu nggak apa-apa gitu kan. Karena kalau kita nggak tahu kebutuhannya bapak atau WMH di rumah gitu kan, kita mau ngarahinnya juga bingung. Ini butuhnya apa sih gitu. Contoh, misal aku tuh sebenarnya butuhnya UV, tapi karena aku nggak tahu waktu live EcoSolvent aku komen aja, terus aku chat sama produk spesialisnya langsung ditawarin EcoSolvent, kan nggak pas kan. Betul, Nah, makanya betul. itu perlunya tanya dulu. Betul. Tanya aja dulu nggak Tanya aja apa-apa. dulu. Jadi konsultasi aja dulu gitu. Kebutuhannya apa kita pasti gali kok. Gitu. Oke, jadi pasti ditemenin WMH Iya. semua. Ternyata saya di sini nih, saya tertariknya di stiker sih, tapi sebenarnya bisnis jersey di tempat saya itu berkembang tapi belum banyak pemainnya. Betul. Nah, kira-kira bahkan 2 cabang yang berbeda kalau konsultasi nanti Mas Ali juga mungkin Iya, bisa pasti diarahkan. diarahkan Mau ya? expand-nya ke mana? Ke jersey-nya dikembangin atau
ke bisnis lain kayak gitu. Oke. Dan digital printingnya mau dihidupin. Nah, itu kan tergantung dari WUMEDS yang di rumah. Betul. Pendananya gimana gitu. Jadi bahkan kita juga menyesuaikan tidak hanya dengan niat dan potensi market, tapi juga budgetnya kayak gimana nih. Betul. Kayak gitu ya. Oke, nah itu dia WUMEDS semua. Kalau misalnya Mas Ali nih ya, yang dari tadi udah ngobrolin banyak banget. Tadi diawali kita mungkin apapun kebutuhannya pasti dipenuhi, apalagi di Wujud Unggul. Betul. Dengan semua tadi ada Mas Ali, kemudian ada tim teknisi juga, kita juga persediaan printer dan consumable kita lengkap ya Mas ya. Dan kalau misalnya menghubungi Mas Ali juga, itu bisa konsultasi dulu ya Mas. Iya, konsultasi dulu aja. Betul. Karena kan kita tahu nih orang mau invest gede, kita memang harus saling percaya. Iya, trust dulu pertama. Harus trust dulu. Trust dulu nomor 1, nanti semuanya hasilnya mengikuti. Oke, itu adalah jargonnya Mas Ali ya, WUMEDS semua. Yang pasti trust dulu dan semoga memang mitra kita dengan WUMEDS semua terjaga dengan baik. Betul. Gitu ya. Karena di sini kita juga berusaha menjaga nih kayak gitu. Nah, mungkin untuk Mas Ali nih mengenai WUMEDS semua yang masih ragu-ragu untuk memulai bisnis terutama di bidang digital printing. Jangan ragu sih untuk memulai. Jadi kalau di kita ya mulai aja dulu nggak apa-apa gitu kan, tanya aja dulu. Kalau teman-teman lain kan ada yang kayak gitu, tanya aja dulu nggak apa-apa gitu. Kalau di kita ya udah tanya aja dulu, konsultasikan mau buka bisnis apa, nanti kita cocokkan. Gitu. Dengan apa yang sesuai dengan kebutuhannya WUMEDS di rumah. Betul. Dan juga planning, financial planningnya mungkin gimana, budgetingnya gimana itu nanti kita sesuaikan juga. Nah, WUMEDS terima kasih untuk WUMEDS semua yang mungkin dari tadi udah ngobrol bareng kita juga ya. Dan juga melihat sisi lain dari Mas Ali yang ternyata adalah seorang pelari WUMEDS semua. Siapa lari dari masalah ya. Lari dari kenyataan, lari dari masalah. Nah, tapi tidak lari dari masalah. Kalau WUMEDS ada keluhan kita tangani. Nah, sampai jumpa lagi dengan saya Katis Narayani dan Mas Ali. Bisa diberikan nomor HP-nya mungkin? Ya, jangan lupa untuk datang ke event kita tanggal 5 sampai 6 November 2025 di Pergudangan Indoserena Head Office Wujud Unggul. Oke, jadi kita ada banyak banget event. Betul. Dari digital printing sampai juga dengan digital printing ya. Ada beberapa event ke depan. Dan yang untuk Roland sendiri nanti yang disampaikan Mas Ali, Head Office Wujud Unggul tanggal 5 sampai 6 November. Lebih lengkapnya di IG kita, itu lengkap banget ya. Betul. Di Wujud Unggul Official. Nah, nomor HP-nya Mas Ali berapa Mas Ali? Kalau langsung ke kontak saya boleh di 0878 541 25903. Oke, kalau mau kontak Mas Ali langsung boleh. Boleh. Tapi kita juga bisa WUMEDS bisa main ke Wujud Unggul Official, itu kita ada di website ya, www.wujudunggul.com. Kalau misalnya anak sosmed banget, main kayak kita, Wujud Unggul Official, kita juga ada di Facebook, Wujud Unggul, dan juga Wujud Unggul Official. Link ini kita juga ada, Wujud Unggul. Kita juga ada di TikTok, kalau misalnya suka main TikTok di Wujud Unggul. Dan kita juga ada di YouTube seperti sekarang ini, bisa komen-komen di bawah di Wujud Unggul. Nah, banyak sekali aksesnya. Langsung DM, komen, kita hubungi. Nanti kalau misalnya memang Mbak saya lihat yang ini kemarin di screenshot ya, Mas Ali nih gitu. Langsung kita arahkan nanti kebutuhannya apa dan kira-kira apa nih plan ke depan untuk bisnis WUMEDS. Terima kasih WUMEDS semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.